Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Jadi seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-31 dari Manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, untuk kalian yang suka nonton gameplay game yang pernah gua mainin, bisa cek replaynya di playlist gue atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru gua. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi, mari kita mulai ke alur cerita part ke-31. Kang akhirnya pergi ke tempat dungeon dan bertemu dengan ketua guild New World dan wakil ketuanya. Ketua memperkenalkan wakilnya kepada Kang karena ini kali kedua Kang bertemu dengannya. Dan nama wakil tersebut adalah Junggu. Dan ternyata Junggu tahu identitas asli dari ahli bos, yaitu Kang Hyunmo. Tapi Kang merasa tidak aneh jika orang tahu identitas aslinya, karena sekarang cukup banyak yang tahu. Setelah perkenalan singkat, mereka mulai pergi ke depan gerbang dan siap memasuki Loton Dungeon. Dan pop-up window muncul jika dungeon ini hanya bisa dimasukin minimal 3 orang dalam satu party, dan Kang berpikir jika ini cukup menyulitkan. Tetapi mereka bertiga tetap akan masuk dan berusaha menyelesaikan Loton Dungeon ini. Dan mereka mulai masuk. Ternyata di dalamnya terdapat Loton Orc Slab. Ketua dan wakil ketua Guild New World langsung menerjang ke arah para orc, sedangkan ahli bos langsung mengeluarkan petnya, yaitu si beruang Tangi. Ahli bos langsung menyuruh Tangi untuk memberikan buff kepada mereka berdua. Buff Spirit Wear dan Forest Blessing langsung meningkatkan Strength, Constitution, dan Defense secara berkala kepada mereka berdua, dan membuat Junggu cukup kaget jika buff dari pet bisa setingkat dengan buff Freeze peringkat tinggi. Dan Junggu berpikir itulah alasannya ketua New World membawa ahli bos ikut bersama mereka untuk menyelesaikan dungeon. Tangi pun bertanya kepada ahli bos, tempat apa ini? Karena di sini banyak monster yang terinfeksi. Tangi menceritakan jika dulu ayahnya pernah dikalahkan oleh pria bermuka pucat dan dia membawa monster semacam yang ada dalam Loton Dungeon, dan monster itu lemah terhadap holy power dan api. Kang pun berterima kasih dengan informasi tentang kelemahan monster itu kepada Tangi dan langsung memerintahkan Tangi untuk menembakkan api tanpa basa-basi. Tangi langsung menembakkan fireball memiliknya ke arah salah satu monster, dan Junggu, ketua guild, kaget dengan serangan api tersebut. Monster Loton Orc Slab itu hangus terbakar. Mereka berdua bertanya kenapa beruang Teddy itu bisa memberikan buff dan mengeluarkan magic. Bukannya itu curang, tapi Kang langsung memberitahu jika para monster di dalam dungeon itu lemah terhadap holy power dan api. Mereka heran kenapa ahli bos bisa tahu padahal pertama kali masuk dungeon, dan ahli bos pun menjawab jika dia tahu dari Tangi. Dan bos yang ada di dalam dungeon ini adalah seorang vampir. Dalam hal kekuatan, vampir ini setara dengan seorang baron dan Piscout. Ketua guild menanyakan ulang, jadi Loton itu seorang vampir dan seberapa kuat vampir itu, karena dia belum pernah mendengar tentang kemunculan vampir di game arena. Dan ahli bos pun sama tidak tahu tentang hal tersebut dan menyarankan agar terus melakukan perjalanan sampai dia tahu apa yang akan terjadi. Semua monster kroco mati dihabisi mereka bertiga, dan satu pet mereka akhirnya sampai ke dalam ujung dungeon. Dan di sana terdapat gerbang besar kedua. Mereka yakin jika di dalam sana adalah bosnya. Mereka bertiga sudah menghabiskan waktu 4 jam untuk mencapai gerbang kedua tersebut. Tangi pun berteriak kepada ahli bos jika terdapat sesuatu. Benar saja, di sana ahli bos menemukan sebuah lubang, dan ahli bos pun mengintip lubang tersebut dan melihat ada 3 troll di dalamnya. Ahli bos pun mengungkapkan jika di sana ada troll. Kemudian ketua guild bertanya, apakah dungeon ini adalah dungeon berlapis? Seperti kita tahu, dungeon berlapis tidak seperti dungeon biasa. Dungeon ini memiliki lantai yang terorganisir. Setiap lantainya memiliki monster penjaga yang berbeda dengan bos yang sebenarnya. Meski sulit, tapi dungeon seperti ini memberikan hadiah yang bagus. Ahli bos pun menyarankan jika mereka harus terus berkeliling dungeon selama 10 jam lagi. Mereka pun kaget dengan stamina ahli bos
yang bahkan tidak kelihatan lelah. Sekarang Ali Bos yang menjadi DPS utama dan mereka berdua akan istirahat sebentar. Ali Bos pun mulai membuka gerbang kedua dan di sana terlihat suatu monster sedang tertidur. Tanpa pikir banyak, Kang mulai mengaktifkan skill Magic Explosion dan Crescent Moon miliknya dan langsung menyerang monster Loton Guard tadi. Monster itu langsung menyadari serangan Ali Bos dan berusaha menyerang balik. Tetapi Ali itu sudah terlambat. Sekarang Crescent Moon Ali Bos langsung menghantam dada monster penjaga tersebut dan langsung terkena 5 efek debuff, yaitu efek Frozen, efek Blind, efek Bleed, efek Fortification, dan efek Burn. Ali Bos cukup terkejut dengan efek topeng Crystal Marks dari bos laba-laba yang langsung memberikan 5 efek sekaligus, dan Ali Bos akan mengakhiri pertarungannya sebelum kelima efek tadi menghilang. Aksi dari Ali Bos, Ketua Guild pun bertanya kepada Ali Bos, kepada wakilnya tentang serangan yang dilakukan oleh Ali Bos. Junggu sangat terkesan dan bilang jika Ali Bos sangat cocok dengan Guild New World. Penjaga monster itu pun kalah oleh Ali Bos. Setelah itu tiba-tiba saja Ketua Guild New World menawari Ali Bos dan bergabung dengan guildnya. Ali Bos cukup kaget dengan tawaran tersebut, karena itu tiba-tiba Ketua New World merayu Ali Bos untuk bergabung karena jika terus-terusan bermain solo pasti akan mencapai batasnya. Ali Bos pun bilang jika sekarang dia belum mau masuk ke guild manapun, tetapi jika suatu hari nanti akan harus masuk guild, Ali Bos pasti akan memilih Guild New World. Dengan perkataan Ali Bos tadi, Ketua Guild menjadi cukup lega dan mengajak mereka berdua melanjutkan lagi ke lantai dungeon selanjutnya. Kemudian dengan berbisik, Ketua menanyakan kepada Junggu, wakilnya, apakah perkataan Ali Bos tadi sudah direkam? Dan ternyata Junggu cukup jeli jika dia memang sudah merekam perkataan Ali Bos tadi. Perjalanan di lantai berikutnya berjalan dengan mulus. Mereka bertiga menghajar semua Loton Troll yang ada. Dan Kang pun berkata jika jalan menuju lantai 3 sudah terbuka. Apa mereka akan langsung masuk tanpa basa-basi lagi? Ketua langsung mengajak untuk lanjut ke lantai berikutnya. Dan mereka bertiga pun menemui sebuah pintu besar lainnya. Karena begitu senang, mereka tidak sadar jika ada sesuatu di atas langit-langit ruangan tersebut. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja segerombolan kelelawar menyerang dari arah langit-langit. Mereka bertiga kaget dan mereka pun refleks menutup mata, dan ketika buka mata mereka kaget jika para kelelawar tersebut berubah menjadi vampir yang banyak dan mengepung Ali Bos. Tetapi Ali Bos tidak terlalu takut dengan kepungan para vampir ini karena mereka hanya setengah vampir dan manusia. Salah satu vampir pun mengatakan jika mereka berasal dari The Night Clan dan semua penyusup yang masuk ke dalam kastil Sang Kisot Loton Senor harus membayar dengan nyawanya. Mendengar hal itu, Kang langsung inisiatif untuk menyerang mereka karena mereka kelemahannya api. Ali Bos langsung memikirkan sebuah rencana. Sebelum melakukan rencananya, Ali Bos bertanya apakah Ketua Guild punya potion. Tanpa banyak bicara, Kang langsung mengeluarkan skill yang berasal dari sarung tangan yang didapat dari pertarungan melawan Desert Dragon. Para vampir menyerang dan mengerumuni Ali Bos, tetapi dengan Flamebird muncullah ledakan api yang sangat besar yang bersifat area, menyebabkan semua vampir yang ada dalam dungeon hangus terbakar. Junggu sangat terkesan dengan serangan Ali Bos yang masif dan menghancurkan semua musuh yang ada dalam satu kali serangan. Ali Bos pun mendapatkan XP yang sangat banyak. Mereka pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah di sebuah ruangan yang sangat besar yang di tengah-tengahnya ada peti mati, yang mana ini membuat party Ali Bos penasaran. Ketika mereka sedang berbincang, Ketua Guild New World langsung menerobos tanpa pikir panjang dan menghancurkan peti mati tersebut. Setelah peti-peti itu hancur, ternyata tidak ada apa-apa di dalamnya peti itu dan membuat mereka heran. Tetapi tanpa disadari ada sosok makhluk di hadapan Ketua Guild. Dengan refleks dia langsung menghajar tepat ke arah wajahnya. Tetapi orang misterius tersebut dapat menangkis serangan tersebut dengan satu tangan saja. Tetapi karena Ketua Guild tahu kelemahannya, tangannya mulai bersinar dan membuat orang tersebut kaget. Karena si ketua bisa mengeluarkan Holy Power yang jadi kelemahannya. Ketika Ketua Guild itu mundur, ternyata orang misterius itu adalah vampir Viscort yang bernama Loton Senor.
yaitu bos monster yang ada di Dungeon Loton. Tiba-tiba saja bos vampir Loton langsung mengeluarkan skill Blood Pill, di mana skill ini mengeluarkan jumlah darah yang sangat banyak di hampir seluruh area lantai, yang mengakibatkan debuff pada party ahli boss, mengurangi semua stat dari player sebanyak 20%. Ahli boss pun bertanya apakah ini harus diakhiri dengan cepat, dan ketua pun menjawab selesaikan dengan cepat. Tangi pun langsung memberikan buff kepada semua orang. Mereka bertiga dengan koordinasi yang baik mulai menyerang bos monster, di mana ketua guild menjadi main DPS. Bos monster langsung mengeluarkan skill Blood Shield, tapi dengan satu pukulan dari ketua guild, shield langsung rontok. Bos monster Loton sangat kaget karena dia bisa menghancurkan dengan Holy Power. Setelah serangan tersebut, ahli bos melihat celah dan langsung melakukan blink ke belakang bos monster atau bos vampir dan bersiap untuk menebas. Bos vampir pun menyadari keberadaan Kang dan meremehkan Kang karena menebas dengan pedang patah. Tetapi vampir Loton tidak menyangka jika serangan itu berhasil melukai dadanya. Ternyata Kang menggunakan teknik Sword Aura, sebuah teknik dari Knight of Kion. Serangan tersebut membuat murka bos vampir dan langsung mengeluarkan skill Bolt Spear. Tetapi Tangi mengomentari semua skill bos vampir selalu diawali kata blood yang terlihat sangat tidak kreatif. Mendengar hal itu, bos vampir melihat ke arah Tangi dan meremehkan Tangi sebagai pet. Mendengar dia dicibir sebagai pet, Tangi pun langsung berubah ke mode beast-nya menjadi beruang yang besar dan langsung menghantam bos vampir ke atas tanah hingga hancur. Ternyata bos tersebut tidaklah, dia kembali bangun, tapi sekarang hidungnya keluar darah dan tau mimisan yang membuat ahli bos tertawa terbahak-bahak. Ditambah vampir menamainya mimisan sebagai skill Bloodshot, dan yang ternyata dia malu bila jika itu sebuah skill. Oke Manwaners, untuk part ke-31 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Nyalain loncengnya juga dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita komik manhwa lainnya. Jika kalian ingin merequest komik manhwa seluruh lainnya, kita buatkan alur ceritanya, silahkan bisa komen atau rekomendasikan channelnya. Sekian dulu, see you again di part selanjutnya.